Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna safa wal marwata min sya'airillah." Jadi ketika kita setelah minum menuju ke safa panggil, kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah. Coba diikuti, inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Apa Bu? Nggih, dereng. Insyaallah. Sopi sareng setunggal kali tiga. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, itu ketika kita menuju ke Bukit Safa. Hanya sekali saja. Kemudian artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Jadi kita melakukan ibadah Safa dan Marwah, Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali, itu adalah di antara syiar Allah. Syiar Allah maksudnya adalah Allah menunjukkan syiarnya. Kita sebagai orang hamba Allah yang mensyiarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh lagi kita akan mengenang perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam yang begitu menakjubkan, dan insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengarkan, sering mendapatkan faedahnya, khususnya di bulan Dzulhijjah atau bulan Korban, sering diulang-ulang khususnya di dalam khutbah Idul Adha. Kemudian kita akan mulai dari hukum-hukum yang berkaitan dengan sa'i. Bahwasanya pertama, sa'i ini dari Safa Marwah itu harus dilakukan setelah tawaf. Jadi urut nih Pak, tidak boleh wah karena tawafnya kebak kita sa'i dulu, tidak boleh ya. Jadi harus urut, setelah tawaf baru sa'i. Kemudian disunahkan untuk al-muwafalat atau sa'i dan tawaf, antara sa'i dan tawaf, dan ya. Kemudian disunahkan untuk al-muwalat antara putaran satu dengan putaran yang kedua. Jadi harus urut dari Safa dulu ke Marwah, Safa, Marwah, tidak Safa nanti mau ke Marwah tengah-tengah ke Safa lagi, tidak. Jadi harus urut. Kemudian berapa kali Bu? 7 kali ya. Pertanyaannya, jika capek bolehkah berhenti leren dulu? Ngeteh. Sang teh misalnya, nggak usah teh, di sana banyak, insya Allah kanan kiri ada air zam-zam. Bolehkah istirahat dulu, atau bahkan mungkin sebelum saya setelah minum itu untuk leren dulu? Leren mau bahasa Indonesia nih, istirahat dulu. Jadi boleh untuk istirahat dulu. Misalkan capek, misalkan rombongan ini ada yang capek, dia ngos-ngosan, yang umurnya pinten Bu? 80 Bu. Bu punya. Nah, misalkan ngomong yang sepuh, misalkan istirahat dulu boleh. Bahkan para ulama boleh untuk misalkan kembali ke hotel dulu, misalkan, tapi larangan berihram tetap berlaku. Nah ini yang berat kan itu ya. Jadi itu misalkan istirahat dulu, jadi tidak perlu buru-buru. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di sana kita ada qadarullah itu mutawifnya yang tinggal di sana itu buru-buru karena kejar jam tayang biasanya, karena beliau padat. Setelah ini ada kloter lagi yang masuk, harus mendampingi lagi. Jadi ayo cepet mau baru mau sampai Safa kayak doa cepet turun. Jadi kita nanti satu rombongan nggak usah khawatir, biarkan nanti mutawifnya itu yang buru-buru dengan jamaah yang pengen buru-buru. Kita nanti benar-benar yang khidmah gitu ya. Jadi boleh istirahat dulu, tapi jangan sampai lupa hitungannya, ya. Istirahat lama, waduh mau piro,
Rembukane suwe-suwe meneh. Gitu nggih. Kemudian sa'i harus melewati antara kedua bukit. Jadi harus tekan bukitnya, nggih. Tidak boleh belum sampai terus medun lagi. Ora kuat ya. Sampai meskipun harus berangkang misal. Tapi insya Allah sekarang posisinya sudah enggak terjal banget karena udah disusun begitu rapi. Yang penting sudah sampai tanda bedak pagarnya. Nanti ada pagar batas itu sudah masuk ke wilayah bukitnya. Namun disunahkan untuk bisa sampai ujung atau memutari bukitnya itu lebih utama. Misalkan ada yang menggunakan kursi roda, yang penting rodanya sudah sampai ke bukitnya, jadi tidak perlu turun naik kakinya, tidak sampai ke bukit. Nanti ada pagarnya, itu batasnya, harus sampai tanda itu. Kemudian sa'i harus 7 putaran sudah. Perkara yang tidak disyaratkan dalam sa'i diantaranya adalah tidak ada niat khusus. Tidak ada niat khusus. Niatnya semua sudah ketika tadi di bir'ali, itu seperti kita sholat kan niatnya di awal, tidak ketika ruku ada niat sendiri, sujud ada niat sendiri, tidak. Jadi tidak ada niat khusus. Jadi niatnya sudah jadi satu, include dengan di bir'ali tadi. Kemudian tidak harus bersuci. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu batal, itu tidak perlu khawatir, tidak apa-apa, dilanjutkan dulu. Mungkin dikhawatirkannya adalah misalkan ketika sa'i, kemudian azan, kemudian iqomah. Nah ini harus berhenti sholat dulu. Artinya harus bersuci, harus wudhu. Nah, di situ yang harus diperhatikan. Kemudian untuk doanya di buku sudah ada, Bu, nggih? Sudah hafal, Bu, Pak? Sudah juga. Nah, doanya coba kita baca, Bu, nggih, bersama, nggih, biar nanti lanyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali, moga. Walillahil hamd. Ini ketika sampai di puncak, nih, Safa atau Marwah. Kemudian la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Nah, nanti sering dieja, nggih. Nanti sering dieja, dibaca. Kemudian setelah baca ini, kemudian berdoa menghadap, ini sudah menghadap ke Ka'bah, kemudian berdoa. Doanya tadi proposalnya dibaca. Bisa misalkan pertama di Safa pertama doa tentang keluarga, kan, tentang keluarga. Nanti di Marwah doa tentang harta, kekayaan, misal pengen apa tadi, rumah yang baik, yang berkah, punya kendaraan yang baik dan berkah manfaat, misalkan apa, misal disebutkan mobilnya mobil pengen apa, Bu, misalkan apa baju misalkan. Nah itu, tetapi jangan lupa tadi, harus bermanfaat untuk apa, kan, gitu.
rumahnya punya rumah bisa untuk pengajian setiap bulan, ya, sekolah umroh misalkan atau apa. Nah, itu akan seperti itu dimudahkan. Kemudian setelah berdoa, sunnahnya adalah baca lagi ini, diselingi baca ini, doa lagi, baca ini lagi. Jadi ini dibaca 3 kali, doanya 2 kali di awal, di tengah dan di akhir itu lebih utama. Adapun misalkan itu karena bareng-bareng, nanti terkadang baru dapat separuh kancane sudah medun. Nah, misalkan ya wis misalkan. Ya apa nggih, tapi diusahakan semaksimal mungkin nggih, karena kita benar-benar memanfaatkan nek basa Jawane mumpung tekan kono nggih, mumpung tekan Safa Marwa nggih. Ya, kemudian untuk doa ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada nggih. Selanjutnya tidak diperkenankan untuk berzikir ataupun berdoa berbareng-barengan. Tidak ada, apalagi yang mohon maaf beberapa tahun yang lalu itu ada yang ketika sa'i malah membaca Pancasila nih. Pernah nggih Bu nggih ceritanya itu? Nah, tidak diperkenankan ya. Kemudian ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang menyanyikan lagu suatu ormasnya misalkan. Nanti tidak perlu yel-yel SHU, tidak. Jadi sesuai tuntunan Nabi saja, insya Allah lebih diterima dan lebih berkah. Amin. Kemudian disyariatkan untuk yang putra ataupun apa untuk romal, lari kecil, lari kecil. Yang ibu-ibu tidak, dan ibu-ibu tidak usah khawatir ketika bawa lari kecil, nggak usah digondeli, mau ndak ucul ihram. Nah, itu diantaranya. Nah, ini saat di lembah Sa'i halaman 726 ya. Ketika di lembah Sa'i yang warna hijau itu, nah nanti ada doanya ini. Ada doanya halaman 26. Coba kita baca. Enggak kelihatan. Rombighfir warham. Saya ulang, Rombighfir warham innaka antal a'azzul akram. Saya ulang, Rombighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, oke doanya, atau yang panjang juga boleh. Rombighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'az. Nah, ini artinya kurang lebihnya, ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mulia dan Maha pemurah.